Selamat pagi Pak. Mohon kesediaannya Pak, saya Roli Mariana Sihaan dari SMA Negeri 9 Tanjung Jabung Timur, calon guru penggerak angkatan 10 BGP Provinsi Jambi. Nah, pada kali ini Pak, saya ingin mau menanyakan atau wawancara tentang kasus-kasus apa yang pernah Bapak alami di SMA Negeri 9 selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Tanjung Jabung Timur Pak. Oh, baiklah, Bu. Apa-apa yang Ibu tanyakan. Pertama-tama, selamat pagi, Ibu. Kemudian dalam pertanyaan Ibu, kasus-kasus yang kita hadapi di SMA 9 ini, pertama seringnya anak-anak yang terlambat masuk sekolah ketika pagi hari. Dan ini semuanya dikarenakan kalau kita lihat secara umum ini kondisi geografis daripada wilayah SMA Negeri 9 Tanjung Timur. Itu yang kita rasakan yang paling dominan gitu. Iya Pak, langsung Pak ya ke pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan terkait bagaimana Bapak menghadapi kasus tersebut atau bagaimana Bapak menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Melihat kondisi daripada siswa itu, maka dari kondisi siswa itu maka dapat kita identifikasi bagaimana permasalahan-permasalahan siswa ini, apakah itu dari segi ekonomi, dari segi sosial. Kemudian ternyata setelah kita telusuri, itu adanya daripada siswa-siswa ini yang orang tuanya di dalam perekonomiannya adalah ada nelayan, sehingga mereka diantaranya ada yang membantu orang tua. Oh iya, baiklah Pak. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Di dalam kita mengambil keputusan untuk siswa-siswa yang tidak disiplin, ini kita pertama kali adalah mengadakan rapat majelis guru. Kemudian dari rapat itu kita identifikasi permasalahan-permasalahan dari siswa. Dari situ kita bertanya kepada guru bagaimana kita menyelesaikan ini. Kita mencari solusi, bagaimana solusi yang terbaik untuk siswa-siswa yang terlambat ini. Baiklah Pak, berarti mengumpulkan dulu Pak ya guru-guru untuk merapatkan kembali bagaimana langkah. Kemudian langkah-langkah kira-kira atau prosedur yang kira-kira Bapak lakukan seperti apa ya Pak? Kemudian setelah kita buat keputusan dari majelis guru, maka kita mencari permasalahan-permasalahan apa yang terjadi dengan siswa. Maka saya mencari informasi dari siswa, dari guru, kemudian dari guru BK, kemudian juga dari masyarakat. Kita mengumpulkan informasi itu. Setelah kita informasikan, nanti baru kita selesaikan secara bersama. Dari langkah-langkah tersebut Pak, kira-kira mana yang lebih efektif begitu Pak untuk pengambilan keputusan dari kasus dilema etika ini Pak? Kalau dari kita sebenarnya di dalam menyelesaikan kasus ini, kita pertama harus yang lebih efektif itu adalah transparan ya. Kita harus transparan apa permasalahan-permasalahan, maka di dalam kita melaksanakan putusan itu kita perlu menemukan solusi, sehingga setelah kita temukan, kita terima solusi-solusi itu, kemudian kita sampaikan kepada siswa. Iya Pak, terima kasih Pak. Kemudian hal-hal apa yang selama ini kira-kira atau tantangan yang dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Sementara saat ini kita mempertimbangkan antara disiplin sekolah dengan kondisi orang tua siswa yang membantu orang tuanya, yang kadang-kala kita agak susah
Sementara di sisi lain siswa ini memang kondisi ekonominya kurang sehingga mereka membantu orang tuanya bekerja. Sementara di sisi lain di sekolah kita menegakkan disiplin. Jadi itu yang sangat dilema yang permasalahan-permasalahan siswa ini. Iya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, misalnya apakah ada jadwal gitu Pak ya dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Kemudian bagaimana atau diselesaikan di tempat atau seperti apa Pak prosedurnya? Untuk penyelesaian kasus ini kita lihat per kasus. Kita tidak ada punya jadwal tertentu, tidak kita buat jadwal tertentu. Tetapi ketika ada kasus-kasus yang terjadi pada suatu hari itu, maka langsung kita selesaikan, langsung kita panggil wali kelas, kemudian guru yang mengajarnya, wali kelas, kemudian kita menghubungi BK, kemudian kita selesaikan sama-sama. Waktu tidak ditentukan. Baik Pak, kemudian Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Maksudnya adakah seseorang yang bisa membantu seperti itu Pak? Untuk menyelesaikan kasus-kasus ini tentu kita dibantu oleh pertama wali kelas yang pertama sekali, kemudian kita lanjut kepada guru BK, guru bimbingan konseling. Disitulah kita menyelesaikan, dan alhamdulillah saya dibantu oleh wali kelas dan guru BK untuk menyelesaikan permasalahan ini. Iya, terima kasih Pak. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan ini ya, pertama kita mendapatkan suatu pengetahuan bagaimana kita menyelesaikan antara disiplin sekolah dengan kondisi orang tua. Maka kita bisa berkomunikasi dengan orang tua siswa yang bermasalah, kemudian dengan guru, dengan BK, dan kita rembuk. Itulah pengalaman-pengalaman yang didapatkan sehingga kita menemukan solusi yang terbaik. Baiklah, terima kasih untuk pembelajaran berikutnya juga bagi kita semua ya Pak ya, supaya sekolah kita ini lebih maju lagi oleh karena disiplin, yaitu terkait dengan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak Kus, perkenalkan saya Roli Mariana Sihaan, calon guru penggerak dari SMA Negeri 9 Tanjung Jabung Timur, BG Provinsi Jambi. Nah, adapun maksud dan tujuan saya ini adalah untuk menanyakan apakah ada kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak terkait itu. Mohon kesempatannya Pak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti yang saya sediakan Pak. Baik, terima kasih Ibu. Kalau kasus yang namanya di sekolah itu banyak ya Bu ya. Bisa kasus antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Nah, itu biasalah terjadi di sekolah. Ya, misalnya kalau siswa dengan siswa, kenakalan siswa dengan siswa, misalnya terjadi bully atau perkelahian kecil-kecilan, itu contoh-contoh kasus. Demikian Ibu. Ya, baiklah, terima kasih Pak. Berarti banyak kasus-kasus yang kita alami dalam sekolah begitu Pak ya? Iya, benar. Saya langsung ke pertanyaannya, sesi Boleh. pertanyaannya Bapak ya. Nah, pertanyaan yang saya pertanyakan ini ada 8 sesi, namun yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik. Kalau sepanjang yang saya ketahui, kalau dilema etika itu kan suatu permasalahan di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, di mana keduanya itu mengandung nilai kebenaran begitu ya, benar lawan benar begitu ya Bu ya. Kalau bujukan moral, kita dihadapkan pada suatu kasus, satu permasalahan di mana pilihannya antara benar dengan salah. Nah, kalau yang dilema etika itu
Berarti ada dua nilai kebenaran di dalamnya. Misalnya kasusnya seperti ini, Bu. Pada akhir tahun pelajaran kita kan mengadakan rapat kenaikan kelas gitu ya. Iya. Nah, kalau kasus dilema etika dari rapat yang sering kita lakukan itu misalnya begini, ada salah satu siswa secara nilai akademik semuanya bagus di atas KKM, namun dari sisi kehadiran banyak sekali dia tidak hadir, banyak alfa. Nah, kalau ditinjau dari aturan sekolah, kalau siswa yang banyak alfa lebih dari 15% itu kan bisa tidak naik kelas. Nah, dua nilai yang tergandung di dalam kasus yang saya sebutkan tadi, yang benar sama benar begini. Benarnya anak itu secara nilai bagus, tidak ada nilai yang jatuh di bawah KKM. Nah, terus yang satunya lagi, kalau ditinggalkan kok kasihan begitu loh. Kasihan kalau siswa tersebut tinggal kelas karena nyangkut di masalah absensi kehadiran tadi. Nah, jadi dalam hal yang saya angkat tadi itu kasusnya merupakan dilema etika karena mengandung dua nilai kebenaran. Benar yang pertama yaitu siswa tersebut layak naik kelas karena secara nilai mata pelajaran semuanya bagus di atas KKM. Nah, cuman nilai kebenaran yang satu lagi itu merasa kasihan kalau dia ditinggalkan. Nah, ini menjadi sebuah dilema bagi wali kelasnya terutama dan juga bagi sekolah. Nah, kalau yang bujukan moral itu benar dengan salah. Contohnya misalnya yang terjadi di sekolah, sekolah itu kan butuh buku dah Bu untuk kegiatan belajar mengajar anak. Nah, biasanya kita membeli buku itu kan dari pihak ketiga. Nah, ketika mereka datang menawarkan produk bukunya itu, berbagai cara yang mereka gunakan. Salah satunya dengan memberikan iming-iming, ada bonus atau persentase untuk sekolah atau kepala sekolahnya. Nah, ini merupakan contoh kasus bujukan moral karena ada nilai kebenaran dan ada nilai salahnya. Benarnya apa? Benarnya bahwa buku yang dijual itu benar dan kita memang butuh buku untuk sumber belajar anak. Salahnya apa? Itu tadi karena ada iming-iming yang diberikan itu. Nah, secara aturan kan tidak boleh. Nah, kalau saya seperti itu Bu. Terima kasih. Nah, baiklah Pak, untuk pertanyaan yang kedua sesuai dengan kasus Bapak yang Bapak sebutkan barusan, bahwa selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau mengandung nilai kebajikan, seperti itu Pak. Nah, untuk kasus dilema etika, nah kita pengambilan keputusannya itu dengan mempertimbangkan sisi konsekuensinya dari pengambilan keputusan yang kita ambil. Konsekuensinya yang akan ditanggung oleh si penerima keputusan itu bagaimana. Nah, sebisa mungkin keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan kepada pihak penerima keputusan, apalagi peserta didik. Sebisa mungkin kita selalu berpihak kepada murid-murid kita atau anak-anak didik kita. Jadi pengambilan keputusannya itu harus dilakukan hati-hati agar bisa diterima oleh semua pihak, terutama bagi si penerima keputusan itu. Iya, baiklah Pak. Kemudian dalam mengatasi hal ini ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan? Baik, ketika menangani kasus terutama tentang dilema etika, biasanya langkah atau prosedur yang kita ambil yaitu dengan melakukan musyawarah dengan berbagai pihak. Kalau masalahnya itu ada pada siswa, berarti kita berkolaborasi dengan OSIS, dengan wali kelas, dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi kita sebelum mengambil keputusan,
kita biasanya melakukan musyawarah, sehingga keputusan yang kita ambil itu kita harapkan adalah keputusan bersama yang dapat diterima secara bersama juga, Bu. Ya, baiklah Pak. Kemudian untuk pertanyaan keempat ya Pak, Hmm. hal-hal apa saja yang Bapak anggap itu lebih efektif gitu Pak untuk dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Oh, baik. Hal-hal yang selama ini saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut masalah dilema etika, itu adalah eh, bahwa kasus itu harus kita bicarakan bersama. Tidak saya putuskan secara sepihak oleh saya sebagai kepala sekolah, tetapi saya juga butuh pendapat, butuh saran masukan dari pihak lain. Kalau di sekolah tentunya ada wakil kepala sekolah, ada wali kelas, ada guru-guru lain, atau mungkin jika kasusnya mungkin kasus yang agak berat, kita bisa melibatkan komite sekolah, begitu Bu ya. Jadi itu yang saya anggap efektif, sehingga dengan melibatkan berbagai pihak, pengambilan keputusan itu diharapkan lebih bisa diterima oleh semua pihak. Iya. Demikian Ibu. Baiklah Pak. Kemudian untuk selanjutnya Pak, hal-hal yang merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini seperti apa Pak? Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan itu tadi, bahwa sebelum mengambil keputusan kita harus memikirkan apa dampaknya kira-kira yang akan terjadi apabila kita memutuskan suatu kasus itu. Jadi itu tantangan yang kita hadapi adalah kita berusaha untuk meminimalisir akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil itu Bu. Jadi kan kita tidak berharap bahwa dengan keputusan kita itu akan memberikan dampak yang negatif atau jelek bagi si penerima keputusan. Jadi perlu pemikiran yang lebih matang, lebih hati-hati sebelum kita memutuskan. Jadi tantangannya itu Bu, kalau bagi kami adalah di dampak dari keputusan yang kita ambil terhadap si penerima keputusan. Demikian Ibu. Ya, baiklah Pak. Kemudian untuk selanjutnya Pak, kemudian di sini apakah Bapak di sini tatkala atau jadwal tertentu misalnya Bapak dalam menyelesaikan kasus ini? Baik. Secara tidak ada sih jadwal khusus Bu untuk penyelesaian kasus. Tetapi kami biasanya apabila ada sebuah kasus itu kami coba selesaikan dengan secepatnya, karena prinsip kami apabila masalah itu diselesaikan dengan cepat maka akan lebih baik daripada kita tunda-tunda, begitu kan Bu? Iya. Kemudian kalau prosedurnya yaitu tadi kita membawa kasus itu di dalam musyawarah di sekolah yang melibatkan bisa guru, wali kelas, wakil kesiswaan, dan semua unsur-unsur yang berkepentingan di dalam masalah tersebut. Terima kasih. Iya. Kemudian selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu Bapak untuk pengambilan keputusan tersebut? Baik. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi di awal bahwa dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan dilema etika, kita di sekolah ini biasanya selalu melibatkan unsur-unsur baik itu wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas atau majelis guru yang lain, atau bahkan orang tua siswa kalau kasus itu melibatkan siswa kita. Jadi itulah yang orang-orang atau pihak-pihak yang mempermudah kami, membantu kami dalam mengambil keputusan. Terima kasih. Baiklah Pak, untuk pertanyaan terakhir yang saya tanyakan adalah semua tadi Bapak telah sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Baik, jadi pembelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kita mengambil keputusan berkenaan dengan dilema etika, yang pertama bahwa setiap keputusan yang akan diambil oleh pihak sekolah itu kan mengandung konsekuensi atau dampak. Makanya
perlu dilakukan secara hati-hati dalam pengambilan keputusan. Kemudian bahwa pembelajaran itu pengambilan keputusan itu sebisa mungkin harus bisa mementingkan kepentingan anak didik kita atau peserta didik. Kemudian biasanya kami selalu menggunakan nilai-nilai kebajikan yang berlaku di sekolah ini. Dan yang terakhir, keputusan yang sudah kita tetapkan itu tanggung jawabnya harus kita laksanakan. Jadi dari konsekuensi itu, maka tanggung jawabnya sekolah harus sudah bisa memikirkannya. Demikian, Ibu. Baiklah, terima kasih Pak buat kesempatannya. Bapak sudah memberikan waktu pada kali ini. Bapak sudah memaparkan kasus-kasus yang ada di sekolah ini, dan mudah-mudahan dari kita bisa belajar dari kasus ini, kita bisa menerapkannya dalam sekolah Bapak ya Pak, atau dimanapun Bapak berada untuk melaksanakan ini, supaya pembelajaran yang kita lakukan ini kan untuk pembelajaran student center gitu Pak ya. Betul. Mudah-mudahan sekolah Bapak bisa lebih maju lagi dan bisa bisa mengatasi segala permasalahan atau kasus-kasus yang bisa Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Ibu. Demikian juga dengan Ibu, saya mendoakan semoga program yang sedang Ibu jalani, apa tadi, guru penggerak ya, Ibu bisa menyelesaikan dengan baik, dan ilmu yang Ibu dapatkan dalam program guru penggerak itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk Ibu dan sekolah Ibu. Demikian Ibu. Terima kasih Pak. Sama-sama.